Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini saya dapat rezeki ketemu dengan beliau. Nah, kalau ingat beliau ini, yang pertama kali saya ingat dari beliau ini adalah IPK-nya 4,0. Yang kedua, kalau saya mendengar nama beliau ini adalah orang Cisewu, Garut. Jadi di pojokan Garut, berbatasan dengan Cianjur. Nanti masa kecilnya barangkali bisa disinggung sedikit. Yang ketiga, nah baru saya perkenalkan. Assalamualaikum, Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah guru besar di Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis UPI. Nah, kepada Profesor Dr. Nugraha, SEAK, MSI, beliau dapat amanah dari Allah untuk untuk mendapatkan untuk memberikan ilmunya, karena beliau dapat amanah Allah, dapat doktor, dapat profesor, dapat banyak kemudahan dari Allah. Subhanallah, Allah memberikan banyak kemudahan kepada Kang Nugraha untuk mendapatkan profesor. Kalau nggak salah S3-nya dari UI ya, Prof? Dan UNPAD 2. Oh, S3-nya 2. Kalau nggak salah S1-nya juga berapa, Prof? 2. S1-nya saya dari UT sama UPI. 2 juga. Alhamdulillah, aman. Ya Allah. So itu mah hiburan aja, Kang, hiburan. Kalau beliau menyebutnya hiburan, kalau kita mah hook-hack ya, nyari dokter 2, nyari S2 2, ya Allah. Kemudahannya dari Allah buat Kang Nugraha. Saya sebetulnya tidak tega nyebut beliau Kang Nugraha karena kata ibu saya hormati ilmunya. Mohon izin saya manggilnya tetap Profesor, Prof. Kepada Profesor saya diberikan amanah juga untuk bertanya dari tema Indonesia yang hilang ini, apa saja sih sisi-sisi Indonesia yang hilang dari sisi-sisi pendidikannya. Tentu saja jawabannya nanti Profesor saya yakin akan lebih mengagetkan daripada pertanyaan saya. Kenapa mesti ditanyakan Indonesia yang hilang? Karena Indonesia kan dulunya negara besar. Cina saja bisa dibikin bertekuk lutut oleh Gajah Mada, Thailand dan selanjutnya. Jadi Indonesia ini memang dulunya negara besar, tentu saja itu dibekali dengan pendidikan yang luar biasa dulu di eranya Gajah Mada. Yang kedua, kenapa mesti ditanyakan Indonesia yang hilang? Karena ada yang harus kita temukan gitu. Karena kita ingin punya mimpi-mimpi ke depan dengan pendidikan ini. Apalagi Profesor Nugraha ini dari hari bergelut di dunia pendidikan, yakni di Universitas Pendidikan Indonesia. Saya dengar beliau juga punya perguruan tinggi yang lain selain di UPI ya, dan banyak aktivitas dari Profesor Nugraha ini yang beliau geluti di seputar dunia pendidikan, di dunia pesantren, karena beliau adalah seorang santri juga, seorang aktivis masjid, Kang Nugraha ini. Mengapa, Prof? Maaf kalau pengacaranya bahasa ajan. Ya, cekap. Bagus justru itu. Saya luar biasa. Yang pertama saya mengucapkan hatur nuhun ya, sesama orang Garut, hatur nuhun. Terima kasih untuk kita bisa berbagi lah. Saya juga ini bukan pandangan saya sendiri, barangkali merangkum saja dari pandangan-pandangan orang, dari pengalaman yang saya lewati begitu, dan saya coba merenung dari perjalanan saya tadi. Betul, saya dari pelosok desa, yang mungkin dulu di Cisewu saya hidup dalam suasana yang memang jauh dari hiruk pikuk politik, dari hiruk pikuk kebijakan. Sekarang saya tinggal di ibu kota provinsi yang mungkin mau tidak mau sebagai satu pribadi ya tersentuh juga, mendengar juga, dan kadang-kadang ingin juga berpendapat. Kira-kira pendapat ini juga tidak 100% menjadi pandangan saya pribadi, tapi juga mungkin pandangan sebagian orang. Kembali ke pertanyaan tadi soal apakah Indonesia, kenapa Indonesia hilang atau Indonesia hilang tidak, kira-kira begitu. Nah, untuk menjawab itu sebetulnya cukup bisa kita merujuk atau cukup mundur lah,
memflashback ke belakang. Kita coba lihat secara sederhana saja paling kita ingin coba jawab. Apa sih sebetulnya yang membangun Indonesia ini? Saya mohon izin tidak bermaksud menegasikan agama lain, tapi nilai agama itu sangat kuat dalam lahirnya negeri Indonesia. Jadi Indonesia ini secara spirit itu adalah negara yang dibangun oleh negara, ya boleh keagamaan atau nilai-nilai spiritual keagamaan lah. Secara jelas kan tereksplisit dalam, sebut saja pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kan disebutkan, atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Di situ kan disebut dengan kata-kata Tuhan, yang sebetulnya lebih tepatnya kata-kata Allah bagi saya. Artinya sebagai bangsa yang waktu merdeka itu ya sebagian besar atau 90% adalah dihuni penduduknya oleh orang yang beragama Islam, artinya nilai-nilai yang dimaksud dan nilai-nilai spiritual yang basisnya adalah tentu ya agama Islam. Artinya nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai kebangsaan yang sebetulnya merefleksi dari nilai perjuangan keislaman. Jadi Indonesia itu secara historis diakui tidak diakui hari ini atau dinegasikan tidak dinegasikan oleh pandangan-pandangan yang berkembang, tapi fakta sejarah membuktikan bagaimana para pejuang itu selalu kembali basisnya ke pesantren. Para kiai lah yang menyemangati para pejuang. Saya kira bisa dibukti, bisa dicatat dalam sejarah siapa tokoh-tokoh besar, pasti semuanya itu, tidak semuanya, sebagian besar itu basisnya adalah dari karena nilai-nilai kejuangan. Jadi nilai-nilai fisabilillah, jihad. Itulah yang membuat mereka, ya para beliau pejuang-pejuang itu tidak pernah merasa harus berhenti bagaimana membangkitkan kata merdeka. Saya kira itulah yang mengapa saya berani, dan mohon maaf, sekali lagi tanpa menegasikan agama lain, saya tidak bermaksud untuk menyinggung, tapi fakta mengatakan bahwa Indonesia terbangun dari nilai spiritual. Walaupun mungkin di beberapa tempat lain nilai spiritualnya tidak Islam, tapi bagi saya di Jawa terutama dalam hidup saya yang memang sebagian besar dalam dunia keislaman, yaitu dari situ. Bagaimana pakik merdeka itu selalu berkaitan dengan kata Allahu Akbar. Ya, jadi ini yang saya ingin sebutkan. Saya tidak bermaksud ini mengklaim ini sebagai satu kebenaran, tapi ini yang kita ingin bangun. Kenapa? Nilai spiritual ini yang harus sebenarnya membangun negeri ini. Itu pertama, jadi akar pondasinya atau dari mana Indonesia ini hidup, paling tidak satu kakinya, satu akarnya itu lahir dari nilai spiritual. Itu pertama saya ingin sampaikan dulu. Yang kedua apa? Ya tadi sebagai masyarakat yang cenderung, ya anggaplah kita masyarakat Melayu ya, masyarakat Melayu itu menganut dari kebersamaan. Ada sebetulnya dari jadi berjuang atas nama spiritual tadi dan merefleksi dalam kehidupan masyarakat yang cenderung kebersamaan. Jadi orang Indonesia itu terbangun dari negara kolegial, dari bangunan-bangunan kemasyarakatan yang kolegial, yaitu kebersamaan. Maka muncullah kalimat yang dilanggengkan dalam moto negeri ini yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman tapi satu. Kita tidak pernah mendiskusikan perbedaan, tapi bagaimana kita bersama-sama. Dan itulah yang menjadi menurut saya dua akar yang membangun negeri ini lahir atau Indonesia ini lahir. Jadi kembali ke pertanyaan awal tadi, dari yang terhormat Kang Anton, mohon izin saya jawab. Apakah hilang? Nah itu persoalannya. Hilang nggak? Kalau sekarang teman-teman atau siapapun yang coba merefleksikan, ya kita harus akui ada degradasi, ada penurunan, ada reduksi sebetulnya. Di mana orang sudah mulai menganggap nilai-nilai kejuangan yang basisnya spiritual itu tidak dianggap relevan pada hari ini. Seolah-olah kalau mengisi kebangsaan bicara tentang bagaimana mengisi masa depan dengan dengan konsep-konsep yang sejatinya itu tidak terlalu bisa diurut nyambung ke nilai spiritual. Nah, tadi tertanya juga, apakah bagaimana di dunia pendidikan? Ya, saya ingin mengatakan, dunia pendidikan kita pun kadang-kadang juga tidak 100% merelevansi itu. Sehingga sangat dimungkinkan nilai-nilai keindonesiaan itu mengalami yang namanya reduksi. Hilang mungkin belum, tapi mengalami reduksi, mengalami sebuah penurunan kualitas, dan tentu nilai-nilai baru yang lahir ini bukan sebuah kesalahan, tapi tentu harusnya kita mampu merekonstruksi kembali tujuan pendidikan kita, merekonstruksi kembali proses-proses pendidikan kita dalam rangka menjaga tadi. Contoh saya ingin berikan, kita ingin kembali merefleksi, betulkah pendidikan Indonesia dalam rangka mendukung itu?
saya ingin, sebelum menjawab itu, saya ingin mencoba merefleksi pada negara yang disebut dengan Amerika. Walaupun hari ini Amerika lagi mengalami satu shutdown, ya, mengalami penurunan juga. Tapi bagaimana negeri Amerika yang terbangun dari masyarakat multi-entry, mereka membuat konsep yang namanya melting pot. Jadi bagaimana dia menciptakan wadah yang berisi dari berbagai ragam orang, tapi mereka menganggap bahwa satu-satunya negara idaman itu adalah Amerika. Itu semua dunia pendidikan, dunia film, bahkan Anda kalau nonton film Amerika, pasti orang manapun yang berasal, pasti pahlawannya adalah orang yang pro-Amerika. Itu memang diciptakan dunia, artinya saya ingin mengatakan bagaimana dunia pendidikan itu bukan sekedar ruang-ruang belajar di kelas, tapi bagaimana ruang-ruang pendidikan publik pun disorot, dipaksa oleh kebijakan bahwa apapun, ya, contoh, dia mau dari bangsa pendatang, dari negara A, masuk ke sana, ada yang satu penjahatnya, pasti pahlawannya orang negara yang sama, tapi yang bela Amerika. Itu kan satu bukti bahwa pendidikan itu juga dilakukan. Nah, pertanyaan kembali ke kita begitu enggak? Kan tidak. Boleh cek film-film yang diproduksi oleh kita, kan tidak ada yang menilai, ya bukan tidak ada ya, tapi saya mohon maaf kalau itu tidak ada. Ada, tapi nggak banyak gitu maksud saya. Tapi yang mainstream kan bukan itu. Yang film-film mainstream di publik kan yang bilang itu, yang box office bukan yang itu. Bukan yang bagaimana mengusung nilai-nilai yang berkaitan dua hal tadi, kejuangan, nilai spiritual, tapi yang film-film yang menjadi tontonan anak muda lah film-film yang sebetulnya tidak 100% mendukung nilai akar kita tadi. Jadi wajar kalau kita itu Indonesia nih akan mulai tergerus nilai-nilai Indonesia ini. Maka Indonesia bisa hilang. Ya bisa jadi kalau kita nggak kawal. Maka oleh sebab itu kembali ke pendidikan, saya ingin cerita tadi, saya setback sedikit ke pendidikan. Apa sih tujuan pendidikan Indonesia? Yang saya tahu, Indonesia itu sudah merekrut, betul kalau ditanya di undang-undangnya udah bagus lah. Oh, itu kalau baca undang-undang pendidikan nasional kan sudah sangat konstruktifnya bagus. Tapi pertanyaan bagaimana implementasi di prakteknya? Kita harus akui bahwa pendidikan Indonesia itu dulu kan bukan lahir dari ini. Pendidikan Indonesia sejak awal lahir bukan karena untuk kebangkitan bangsa. Kita awali dari POC. POC membangun sekolah itu kan karena persoalan karunia. Persoalan sebagai etik, disebutnya etik ya, sebagai satu kompensasi atas penjajahan. Maka dibuatlah sekolah. Untuk apa? Berikutnya kenapa POC mau bikin sekolah di negeri ini untuk para pribumi ya. Kenapa? Karena dia ingin dapatkan tenaga kerja yang murah. Dia datangkan orang yang ahli keuangan, ahli ekonomi, ahli hukum, dari itu kan mahal. Dari orang luar, dari harus datangkan. Didik, supaya minimal punya orang-orang klerikal, bisa punya juru ketik, punya sekretaris, punya ahli pembukuan sederhana, supaya mereka tidak usah gaji dengan mahal orang-orang yang sudah mereka didik, orang-orang yang, jadi betul-betul itu sesuatu yang tidak bagus kalau kita baca sejarah itu. Negeri ini dibangun sekolah, ya untunglah ada orang-orang yang pintar, ya muncullah orang-orang pahlawan. Jadi itu mah digosok tidak sengaja, lahirlah orang-orang yang seperti Soekarno, Hatta, dan beberapa tokoh besar yang akhirnya dari dunia pendidikan itu lahir. Pada tujuannya POC sejatinya bukan untuk memintarkan, tidak untuk membangun, tidak untuk memintarkan orang Indonesia supaya jadi merdeka, enggak ada niat memerdekakan sebetulnya mereka, hanya untuk membutuhkan bagaimana bangsa ini mereka punya tenaga kerja murah yang berasal daripada negeri jajahannya. Itu di awal POC. Kita pindah ke zamannya, anggaplah Orde Baru ya, anggaplah Pak Harto, kalau Bung Karno kan melanjutkan, itu baru melanjutkan dan tidak pernah ada kebijakan pendidikan seperti apa. Yang memang itu ya dibentuk walaupun yang melanjutkan proses-proses POC dengan membuat beberapa perguruan tinggi dan menyekolahkanlah orang-orang pintar kita ke luar negeri. Anggaplah yang agak fundamental, mungkin kita ingin sebut zamannya Pak Harto, Orde Baru. Bagaimana, kenapa muncul Pak Harto waktu itu sadar betul. Di Indonesia itu adalah masyarakatnya buta huruf. Tidak bisa baca. Maka target Pak Harto waktu itu di awal beliau menjadi presiden, dia menggagas. Setuju nggak setuju, fakta itu tidak bisa dibantah. Pak Harto berhasil membuat apa? Yang memberantas buta huruf. Maka dibuatlah SD Impres. Kita kenal SD Impres, pokoknya asal ada tanah, ada orang itu dibikinlah guru, dibikin Project Impres, instruksi presiden tentang bagaimana memberantas buta huruf dengan membuat SD. Maka alhamdulillah, terlepas dari apapun, hari ini bangsa Indonesia dari ujung Aceh sampai Papua, saya tidak pernah kesulitan untuk berkomunikasi. Karena orang semua sudah bisa berbahasa Indonesia. Itu pekerjaan yang tidak mudah juga kalau kita lakukan hari ini. Coba kalau orang sudah mulai ego seperti sekarang, nggak mau belajar bahasa Indonesia. Tapi Pak Harto dengan pendekatan SD Impres mampu
mentransfer bahasa Indonesia menjadi bahasa komunikasi yang tanpa perlu orang melakukan sebuah perlawanan. Kan tidak ada sekarang. Kalau kita mau jalan-jalan sekarang ke beberapa negara, di beberapa negara itu hanya beda kamu, udah beda bahasa itu. Dan tetap itu hidup. Nah, memang ada konsekuensi bahasa lokal akan mulai mengalami penurunan. Tapi terlepas dari itu, sebetulnya satu keberhasilan dengan mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi, sebetulnya ada dampak psikologis daripada masyarakat. Mereka menganggaplah Indonesia. Saya dapat cerita teman saya yang kuliah di luar negeri, satu orang NTT, satu orang Aceh, ketemu di situ merasa satu Indonesia. Kenapa sama bahasa? Walaupun dari sisi fisik jauh banget. Tetapi ada sebuah kultur terbangun saat dia mengatakan, saya bisa bahasa Indonesia, maka saya adalah bangsa Indonesia. Jadi kalau sisi itu sebetulnya ada keberhasilan. Maka Indonesia itu sudah terbangun dari kultur kebersamaan dengan Pak Harto mampu membangun nilai-nilai, yaitu salah satu yang paling kita buat fenomena adalah menganggap bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Jadi harus diakui kontribusi dari Orde Baru adalah membangun sebuah yang namanya satu dalam Sumpah Pemuda. Kami bangsa Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dan otomatis ke bawahnya akan yang namanya bangsa, tanah air menjadi terikat dengan kebahasaan itu. Kan manusia secara psikologis kan manusia yang cenderung familiarity, mencari kemiripan. Sok Bapak kemanapun. Kalau nggak mungkin tiba-tiba kita beda bahasa bisa merasa sama, nggak mungkin. Saya punya anak yang tinggal di negara luar, ada sebuah negara, kalau kita ngomong pakai bahasa Inggris malah nggak diakui. Dianggap orang lain kalau ngomong pakai bahasa lokal, bahasa negara itu, mereka sangat welcome, merasa dia dihargai. Nah itu kan itu sebuah pembuktian betapa tanpa harus kita menegasikan peran luar biasa dari Pak Harto dengan Orde Barunya itu mampu membangun. Jadi artinya ada satu nilai yang tumbuh di Orde Baru, nilai dari kebahasaan. Artinya saya percaya betul. Nah pertanyaan berikutnya sekarang, bagaimana hari ini yang Kang Anton tanya ke saya, nah itu yang kita repot. Sudah ada modal nilai spiritual, sudah punya modal nilai kebangsaan. Nah, yang repotnya kita sekarang itu kita menjadi tidak kurang jelas arahnya mau kemana. Kita tuh agak kurang punya, dan para pengambil kebijakan sedikit banyak kadang-kadang tidak memperhatikan soal ini. Jadi malah sempat muncul tentang bagaimana mengganti bahasa lokal itu menjadi bahasa Inggris. Bagi saya sih boleh-boleh saja, itu sah-sah aja. Tapi mungkin itu mesti dibangun, tidak, ya kita mencontoh di beberapa negara yang berhasil. Artinya bolehlah tetap bahasa Indonesia dibahasain sebagai bahasa nasional, tapi di dunia pendidikan, di daerah-daerah perkotaan, mulai dikembangkan bahasa, itu boleh. Itu sebagai second language, itu dimungkinkan. Artinya saat Indonesia ingin masuk ke tanah yang lebih tinggi, menjadikan bahasa komunikasi internasional. Tapi tadi kita sudah sanggup atau sudah berhasil menanamkan satu fondasi nilai kebangsaan lewat bahasa Indonesia. Nah, sekarang ini berikutnya, nih saya ingin jawab. Bagaimana proses kita ke depan atau pendidikan? Nah, ini yang harus kita pikirkan. Kalau yang saya lihat hari ini Kang, saya masih boleh kan? Masih boleh? Masih. Nah, ini dalam masa Indonesia ke depan, sebetulnya kita harus mulai merekonstruksi kembali apa itu pendidikan. Saya ingin mengkritisi dari sisi konsep lah. Kalau dalam bahasa yang saya pahami, pendidikan itu tidak sama dengan pengajaran. Nah, seringkali dalam praktek-praktek hari ini, contoh muncullah dinas pendidikan, di Kementerian Pendidikan. Tapi yang dibayangkan itu bagaimana ngajar. Yang dibangun itu bagaimana itu namanya sekolah. Pada pendidikan itu bukan sekolah, harusnya kementerian, makanya namanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bagaimana membangun pendidikan dan kebudayaan itu bagian apa? Membangun nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai tadi yang menjadi akar lahirnya negeri ini. Nah itu nggak boleh dilupakan. Yang sekarang diurus oleh para kadis misalkan itu ngurus guru, ngurus administrasi TU, ngurus kumaha pengadaan ruang kelas baru, tentang bagaimana pendidikannya itu hampir kurang tersentuh. Jadi dianggap walaupun dalam undang-undangnya undang-undang pendidikan, tapi yang muncul di bawah adalah undang-undang tentang pengajaran. Betul, kalau saya selalu bilang, education tidak sama dengan pengajaran, tapi kita sepakat pengajaran ujung tombak daripada pendidikan. Tapi jangan sampai menjadi yang diurus oleh kita tentang pengajaran, tentang guru,
tentang bagaimana metode, tentang kurikulum, perdebatan-perdebatan yang sekarang muncul di ranah-ranah dunia pendidikan yang saya coba gelutir lebih cenderung kepada ranah-ranah bagaimana tentang kurikulum. Kita ganti menteri, ganti kurikulum diperdebatkan, ganti menteri, ganti kebijakan. Tidak ada satu kebijakan yang sesungguhnya membangun apa negeri dalam bidang pendidikan. Sehingga nanti berefleksi pada proses-proses seperti apa pengajaran harus muncul. Saya ingin berikan contoh satu yang agak dekat sekarang ya di Ponton saya menyebut negara lain sebagai bentuk perbandingan karena susah kita memberikan contoh walaupun nanti saya punya contoh di Indonesia. Contoh di Jepang. Jepang itu kan dia mengatakan kami ingin menciptakan tujuannya itu manusia-manusia yang cenderung reflective inquiry, discovery, maka muncullah model pembelajaran yang disebut dengan di Jepang itu dia mengatakan saya tidak membutuhkan orang pinter secara kognitif, tapi pinter dalam proses. Maka bisa dibuktikan Bapak dan Ibu yang mungkin pernah ke Jepang atau belajar tentang pendidikan di Jepang, mereka akan menghargai guru dengan luar biasa. Kenapa menghargai? Karena guru itu perannya besar. Di sana satu kelasnya 20 orang, gurunya 2. Pertanyaannya buat apa gurunya 2, kelasnya orangnya 20. Sebab di sana tuh yang akan diberikan belajar itu adalah betul-betul yang kita kenal dulu CBS, cul budak bukan, cul budak senantang. Cara belajar siswa aktif. Jadi anak itu bisa belajar apapun dan dimanapun dengan cara apapun. Jadi kalau kita sekarang ngajar 20 orang, berarti akan ada 20 rencana pembelajaran. Ada 20 bahan ajar. 20 evaluasi. Ya yang gampang di ekonomi supaya gampang saya beri contoh. Bagaimana anak mengenal fungsi uang. Tidak diterangkan di kelas. Nih, kamu cari ada search di internet. Berarti guru harus menyiapkan bagaimana kalau anak mau search di internet. Makanya dua orang gurunya. Bagaimana anak misalnya dia pergi ke pasar tentang fungsi uang. Ada anak yang tanya ke orang tuanya. Ada anak yang mungkin harus berjalan-jalan ke mana. Nah, itu berarti akan muncul 20 rencana pembelajaran buat satu kelas. Yang dibayangkan di guru diurang, ada RPS untuk satu kelas kan gitu. Di kita kan klasikal. Dianggap manusia itu sama. Rek nu seneng na A atau yang bakatnya A, bakatnya B itu dibuat sama, diseragamkan. Klasikal itu nggak bagus sebetulnya dari sisi apapun. Kenapa? Akan mengenerate orang yang cerdas menjadi tidak cerdas, orang yang tidak pintar juga tidak terbawa cerdas gitu kan gitu. Karena kan generate, dibuat rata-rata selalu distribusinya normal. Nah, artinya apa? Itu untuk membangun sebuah satu bisa baca, membangun literasi itu memang agak bagus, tapi untuk membangun sebuah bangsa itu nggak terlalu bagus. Kita ingin tadi sebut dua orang guru di satu kelas, bayangkan. Maka gajinya juga cukup dihargai karena guru itu mahal. Membentuk, bagaimana membentuk manusia satu persatu, orang per orang tanpa perlu dibuat sama. Nah pertanyaannya, kenapa ini sangat begitu? Betul ada tuntutan angka segala macam. Tapi saya ingin belajar dari satu pengalaman, kembali tadi saya sebenarnya nyebut pesantren. Kang Anton nyebut, saya bukan santri murni, sebetulnya tidak pernah mondok, tapi paling tidak saya mengenal dunia pesantren. Ya bagaimana pesantren juga namanya dulu sorogan. Mungkin kenal teman-teman dengan jadi apa? Yang namanya anak masuk pesantren itu tidak pernah dibatasi. Kapanpun antri silakan masuk. Kapanpun keluar juga sama. Dan orang bisa yang datangnya itu tahun awal, pulangnya lebih lama, mungkin juga. Tapi seorang kiai di pesantren itu mampu dengan baik dalam muridnya 20 orang, muridnya 40 orang, terjadi proses yang tidak pernah yang satu bersaing dengan yang lain dan tidak buat sama. Tapi apa? Terjadi proses yang satu yang lebih senior membimbing yang di bawah, yang lebih cepat. Jadi betul-betul satu orang individu dihargai. Saya dulu waktu saya belajar S3 di UPI, saya pernah protes. Kenapa harus klasikal? Nah, klasikal itu sebuah pendidikan yang kurang bagus. Kenapa tidak menghargai perbedaan? Itu sampai kalimat isengnya saya nyebut jolim. Kedua, bagaimana ujian diukur oleh sebuah soal 4 pertanyaan. Anda dikatakan lulus hanya masih menjawab 4 pertanyaan. Sebenarnya di mana ukuran kompetensi? Nggak terukur. Coba ujian 20 orang atau 40 orang kasih soal, bikin 10 pertanyaan, dia jawab 8 benar, dianggap lulus. Kan tidak ada proses yang cukup baik bagaimana dari mulai dia datang ke kelas, sampai dia lulus tidak ada satu evaluasi secara mandiri. Maka di kita kan begitu proses pendidikan kita. Karena itu ngajar. Kita lebih kepada bagaimana mengajar, mentransfer, memberitahu. Jadi dia udah tahu. Kan gitu kan. Ya betul, memang ngajar begitu. How to knowledge transfer. Bagaimana memberitahu sesuatu. Dan dia tahu, bisa jawab.
Kalau pendidikan nggak begitu. Nah, di mana pendidikan itu yang kembali ke pesantren tadi? Bagaimana para kiai tahu betul kapan dia lolos, kapan dia sudah harus ya wisuda lah kalau zaman sekarang mah. Kan begitu. Nah, repotnya dunia pesantren yang dulu sudah mencerminkan model pendidikan yang menurut saya bagus, malah juga tereduksi oleh kelas-kelas klasikal yang dianggap kembali jadi kiai menjadi sebuah how to transfer knowledge, transfer pengetahuan. Ya sebenarnya nggak salah sih, tapi kita kadang-kadang melupakan prinsip pendidikannya sendiri. Itu saya kira-kira protes saya pada dunia pendidikan hari ini. Jadi memang kita harus merubah banyak sih. Kalau mau, kalaupun klasikal boleh, tapi tolong juga sistem itu mesti mengakomodasi keberagaman. Bagaimana kita tidak dibuat anak lulusnya dengan hanya nilai. Yang kan kalau di beberapa tempat kan kita tuh cenderung berkompetisi, maka di kita dihargai yang namanya IPK tinggi, ranking tinggi kan dihargai. Padahal kita harus membangun kolaborasi. Di sana yang penting Anda bisa berkolaborasi, membangun kebersamaan, itu yang dihargai. Nah ini kan karena kita nggak mengenal dunia pendidikan. Yang kita itu kan coba cek sekarang, banyak di beberapa zaman dulu, UN, sampai orang tua berani membayar sejumlah rupiah demi anaknya lulus UN. Nilainya harus 9. Artinya yang dikerjakan nilai. Yang dikejar hanya nilai berapa dia tahu, bukan bagaimana. Kita sudah mencontohkan yang tidak macam untuk mendapat nilai 9 atau 10 harus mengeluarkan menyogok lah istilahnya. Kan udah jelas karakternya nggak terbangun. Untuk anak kelas SD, anak kan bisa. Bagaimana anaknya ikutan bimbel karena ingin dapat nilai bagus dari gurunya, kan sudah salah. Nah ini yang menurut saya kritik-kritik seperti ini. Ya, artinya kita tuh kehilangan jati diri tentang dunia pendidikan. Kembali menjadi dunia bagaimana tadi. Nah, itulah refleksi-refleksi kita yang memang hari ini, walaupun Pak Menteri mengatakan dengan model sekarang diharapkan ya tidak gampang juga, mungkin itu bisa dimanfaatkan lah untuk ke depan, bagaimana anak-anak siswa kita, anak-anak mahasiswa kita ke depan itu tidak lagi hanya mengejar. Sebab kan nyatanya juga nggak begitu, tidak sok boleh kita buktikan. Yang matematikanya dapat 10 kan juga belum tentu sukses hidupnya. Tapi kegebe yang matematika 10 dianggap paling pintar, dianggap paling bagus di kelas. Padahal belum tentu dia tidak paling bagus. Karena itu yang kita tidak hargai. Dunia kita terlalu menghargai kognitif. Tidak menghargai aspek-aspek value. Padahal dunia, atau saya kembali ke Indonesia tadi, yang pertanyaan awal dari Pak Kang Anton, apa yang membangun negeri ini? Bukan kognitif. Bukan pengetahuan. Bukan orang pintar, tapi orang yang punya value. Nilai kan, spiritual, kebersamaan. Nah itu yang harus kita bangun. Mari kita bersama-sama membangun nilai spiritual itu. Ya. Sampai saat ini ada pertanyaan yang juga dilempar pada saya beberapa hari yang lalu, Pak Kang Anton. Mungkinkah negeri ini mampu menyaingi, yang saya nyebut negara Cina, yang sekarang lagi RRT, yang luar biasa. Saya bilang sulit. Ya kenapa sulit? Ya, saya ingin sebut. Cina itu dulu saja sudah berani menggerakkan orang, Kubilai Khan, dari Mongol menyerang Damaskus. Beratus-ratus kilo berjalan untuk menyerang. Bagaimana negara Islam itu menyeberang, itu kan ada nilai-nilai kejuangan. Terlepas dari apapun, nilai spiritual yang membuat dia harus begitu. Bayangkan orang Indonesia, sok ayeuna pirang ngali di Bandung, di Garut, ngali ke Bandung, atau di orang Bandung, ngali ke Cisewu, terus alim itu. Kan hese, Kang. Gimana kita bicara, bagaimana kita berbondong-bondong untuk menjadi sebuah kekuatan menyeberangi lautan, hese deh, Kang. Kenapa dulu bisa? Karena kita punya nilai spiritual. Bagaimana yang namanya dulu, yang namanya Majapahit bisa, jangan pelatihan kan begitu. Kalau nggak bisa, nah ini indikator sederhana lah. Sekarang gini, kalau di Vietnam, bagaimana orang Vietnam waktu perang dengan Amerika itu dari Vietnam Utara menyeberangi parit, menyeberangi lorong supaya tidak terdeteksi oleh kapal, ke bawah bikin lorong, itu sampai di Vietnam Selatan. Mereka mau. Artinya itu nilai spiritual yang membuat itu, nilai kejuangan. Nah kita sekarang coba kalau kita mau ada musuh misalnya di Jogja lah, ada musuh di Jogja, orang Bandung, mari kita gerilya, ajikan lompat KB. Nah kan itu Indonesia hilang di situ berarti kan. Nah kenapa? Karena kita tidak punya itu. Jadi kembali pendidikan harus membangun yang disebut dengan nilai-nilai kejuangan spiritual, bahwa kita harus memperjuangkan itu. Sudahkah? Nah tadi di kita terlalu mengagungkan hari ini adalah kognitif. Orang yang pintar-pintar itu yang kognitifnya bagus. Yang repotnya yang itu yang ditanggap oleh publik, yang ya sampai pakar, saya sering kritik juga sih, pakar itu siapa sih?
Saya juga kadang-kadang menjadi bagian dari situ, Kang Anton, mohon izin. Karena memang tuntutan realitas. Pakar pembuat masalah jadi sukar, nu gampang jadi hese. Dibuat sukar. Nah, itu kan realitas kita hari ini. Maka sulitlah. Jadi kalau istilah teman-teman saya di dunia guyon saya di praktek-praktek konsultan, jadi orang Indonesia nih ngomongin kemiskinan di Garut, ada misalnya contoh di Garut lah, pengalaman Adana nih, untuk di Cisewu ada kemiskinan di kampung saya. Kata orang-orang pengambil kebijakan, jangan dibagikan uangnya. Bikin seminar dulu di hotel di Cipanas. Para undang pakar, undang para kebijakan untuk menyelesaikan kemiskinan di Cisewu. Jadi artos bisa dibagikan, dianggap seminar lah, dibagi-bagi lah. Akhir nama ditanya, saya udah seminar Pak. Nah gitu. Jadi itu selesai. Ngobrol, makanya mau istilah muncul. Ini agak sedikit bahasa mulai ke dunia-dunia yang agak aneh nih. Saya ingin memberikan beberapa percontohan. Muncullah kongres, apa itu ngawangkong terberes-beres. Jadi kita merasa kalau sudah ngawangkong, udah ngobrol, udah menyampaikan pendapat, urusan selesai. Gak pernah. Walaupun itu bicara kemiskinan, kita nggak ragu untuk diskusi di hotel yang mewah. Padahal sama lah. Kita mau sebut, betul nggak begitu? Saya berikan contoh yang lebih relatif. Dulu wacana bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru. Muncullah namanya sertifikasi guru. Ini real terjadi nih, Sergur. Wah, jangan dibagikan ke guru nanti bikin panitia dulu yang namanya Sergur. Yang terlibat siapa? Dosen, para pejabat. Bikinlah proyek Sergur dibuat HC. Coba kalau uang itu semua yang dibuat Sergur itu bagikan selesai kan? Nanti evaluasi. Kan selesai. Ongkos mau meningkatkan guru, tapi prosesnya diputar dulu. Apa ya para pengambil dapat kompensasi dari proyek-proyek itu. Kira-kira begitulah Kang. Inilah yang kita kritisi. Mohon izin agak lama di luar waktu, Kang Anton, mohon izin. Tapi kira-kira kritik saya seperti itu. Jadi kita itu kadang-kadang, saya simpulkan sedikit, jadi Indonesia itu bisa tumbuh kembali kalau kita kembali kepada nilai-nilai kejuangan. Semua orang harus sepakat bahwa pendidikan bagian dari membangun nilai kejuangan. Tanpa itu maka kita akan, ya tadi, ada, tapi mungkin tidak berarti. Kita eksis, tapi eksisnya di dunia yang bukan kita mau. Maka Indonesia menjadi, ya bisa jadi negara bagian dari negara lain. Orang Indonesia, tapi yang menguasai ekonomi bukan orang Indonesia. Yang menikmati kue bukan orang Indonesia. Bagaimana orang dengan mudah mengobok-obok dari mulai resource yang bersifat sumber daya alam, sumber daya hayati, kawasan-kawasan lindung, pulau-pulau terindah, kan bukan justru orang kita yang menikmati. Akhirnya apa? Jadi penonton. Itu yang disebut dengan peribahasa dalam bahasa Indonesia. Tikus mati di gudang padi. Itulah realitas yang saya khawatirkan. Indonesia ada, tetapi maknanya sudah sangat terdegradasi pada level yang paling menyedihkan. Kita hanya jadi kacung di negeri sendiri. Kita punya kolam, tapi untuk ngambil ikannya harus izin pada orang yang menyewa. Kan riweuh, Kang? Itulah yang menyebabkan negeri ini perlu dipikirkan ulang lah. Dunia pendidikan, harus ada orang yang luar biasa memikirkan dunia pendidikan, mengembalikan bahwa dunia pendidikan harus diisi oleh nilai. Bukan saya menganggap orang pintar nggak penting, bukan. Tetap orang pintar butuh. Tapi orang pintar yang punya nilai. Maka pondasi pendidikan dasar kita tentang nilai kejuangan, nilai karakter kebangsaan harus kembali dibentuk dengan tentu tidak oleh hanya guru tentang itu, tapi bagaimana itu menjadi sebuah yang embedded dalam proses pendidikan kita ke depan. Itu mungkin Kang Anton, hatur nuhun, punten kalau kurang memuaskan, saya tutup ya dengan bacaan belum. Ya, makasih. Ini kan yang bilang bahwa Tepara Ruguh itu profesor ahli ilmu manajemen. Jadi itu menjadi bot bagi saya. Satu pertanyaan aja, Profesor. Ya. Diawali dengan bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu saja dalam mengisi kemerdekaan mestinya ada nilai-nilai dari Allah dan harus diakui bahwa nilai-nilai itu menjauh atau bahkan dijauhkan begitu. Nah tadi kamu jawabannya juga bahwa yang hilang dari Indonesia itu adalah nilai, sementara yang dikemukakan oleh para birokrat di Departemen Pendidikan adalah kecerdasan, begitu. Sementara nilai sama sekali atau sangat berkurang diurus begitu ya. Tadi Profesor juga memperbandingkan di awal begitu dalam pembicaraan di luar forum ini Indonesia dibanding Afrika begitu. Barangkali bisa sedikit Prof.
Ini, jadi saya menguatkan pertama, ini kan ya memang kalau bicara tadi, saya ingin jawab dulu pertanyaan betul kan, ya kan itulah realitas. Jadi kadang-kadang, ya saya mohon izin, saya juga jadi guru besar agak lama. Saya hampir 9 tahun menunda guru besar saya. Karena saya kadang-kadang juga malu untuk jadi guru besar. Kalau teman, harusnya saya itu guru besar 2011 saya jadi guru besar. Tapi saya pikir saya belum layak karena saya tidak mampu. Tapi di satu sisi juga kan kalau nggak guru besar juga malah nggak didengar, makin nggak didengar gitu. Makin nggak diomong. Jadi mudah-mudahan bagian dari usaha ya tadi menyalakan lilin lah di kegelapan daripada saya harus teriak-teriak terus kan. Jadi itulah kira-kira alasan saya mengkritisi dunia saya sendiri, itu karena saya tidak berarti saya tidak setuju, tapi saya ingin mencoba membangun sesuatu lewat yang bisa kita kerjakan. Kalau saya sendiri malah keluar juga belum tentu juga menjawab. Memang pilihan yang sulit. Anggaplah saya tidak mengikuti arus itu, keluar juga kan malah tidak ada, mungkin saya tidak bisa berperan. Jadi mohon maaf kalau saya mungkin menjadi orang yang sedikit orang menyebut munafik, mungkin karena saya di dunia yang sekarang saya hidupi, tapi juga kita nggak bisa gitu. Kalau saya lari juga dari keluar, kan juga bingung. Saya mau ngomong dari mana? Malah tidak punya media, tidak punya tempat untuk menyampaikan ide-ide yang mungkin menurut saya bisa ikut sedikit memperbaiki. Itu pertama, kenapa ini dilakukan. Jadi mohon izin, saya juga agak, ya bolehlah dikritik, saya tidak terlalu yang susah ya memang itulah lingkungan itu kan cukup kuat ya bagi kita nggak bisa jadi kalimat yang lebih tepat mari saya mencoba memilih menjadi manusia yang bisa melakukan sesuatu dari dalam walaupun tentu dunia dalam saya juga tidak 100% juga menjadi bersih. Nah itu ya buah ya kan pasti kotor nah kan kalau akan masuk kolam kan ya pasti ikut kecipratan kan ya bilang tadi saya cerita saya kadang-kadang menjadi bagian dari pakar juga Kang diundang di sana ya kepaksa saya harus jual ide yang mungkin mengimplementasinya juga susah. Tapi mungkin di dimensi lain juga berusaha merealisasikan beberapa pikiran-pikiran yang menurut saya juga bisa berkontribusi pada proses-proses yang saya ingin bangun. Kan pertanggungjawaban tinggal nanti kita di hari akhir lah kira-kira begitu kan. Itu satu ya jawaban saya. Bentuk apologi saya terhadap proses yang sedang saya alami. Yang kedua tentang tadi, sebenarnya sama, itu kan saya ingin memberikan contoh, saya lupa tadi, tentang bagaimana pentingnya pendidikan dibandingkan pengajaran. Jadi gini, contohnya saya bilang, ya saya ingin memberikan contoh dalam kebangsaan, dalam dunia internasional. Kita harus akui bahwa di Afrika itu dulu sama terbelakangnya dengan kita kan. Sama, bahkan mungkin orang menganggap merdekanya pun duluan kita. Artinya mereka jauh. Tapi dengan hadirnya seorang Nelson Mandela yang mampu membongkar apartheid di Afrika, maka kalau Anda ke Afrika atau ke teman-teman Afrika akan mengatakan, Presiden Afrika itu adalah Nelson Mandela. Kenapa? Karena dia menginspirasi masyarakat bangsa seluruh Afrika. Ya Anda bolehlah pergi ke Afrika sekarang. Banyak orang-orang yang terbaik. Tapi di sebagian besar bangsanya sudah tumbuh satu yang disebut dengan satu moto dulu proses Pak Nelson ini yang disebut dengan pendidikan untuk pembebasan. Jadi education for freedom itu misi mereka. Ya boleh disebut sekarang dampaknya apa? Boleh dicek lah. Ini fakta saja. Kita mungkin saya nggak mau lihat prosesnya karena nggak tahu juga bagaimana prosesnya. Tapi dampaknya kita lihat bagaimana orang-orang yang namanya konon katanya dokter-dokter di sepanjang jalan New York itu adalah orang-orang yang migrasi dari Afrika. Jadi dokter-dokter karena di Amerika nggak mau orang jadi dokter, malas. Itu orang-orang yang berasal dari Afrika. Pro Afrika itu luar biasa menguasai. Bahkan kan sudah jadi presiden. Ini satu bukti dan boleh dicek sekarang di dunia internasional, di WHO ataupun di ILO atau di bawah PBB itu pasti orang-orang yang mengisi itu adalah orang-orang yang berasal dari Afrika. Saya ingin pergi ke beberapa bandara. Orang Afrika sudah berani itu namanya di bandara menggandeng perempuan cantik. Ini sebagai bentuk budaya misalnya, ini saya bukan berarti bagus. Mereka cukup celana pendek dan sendal. Tapi orang Indonesia mana mungkin, pasti kalau luar negeri pakai acuk pangalusnya. Itu kan kultur kan, jadi mereka mengakui bahwa setelah Eropa itu mereka. Di dunia kerja, di apapun, mereka pasti mengisi. Eksekutif itu mereka isi. Artinya berhasil. Mereka mendidik. Ya, apalagi kalau main bola dan musik, sudahlah. Main bola, makanya kan seperti sering guyon. Bagaimana kalau orang Indonesia main bola di Eropa, pasti emang nggak tipayun gitu kan. Nggak pede tuh. Kita kan menjadi masyarakat yang tidak pede. Kenapa nggak pede? Bukan soal pintar. Kita manusia yang paling pintar, kepedean. Tadi saya contohkan bagaimana ini soal kepedeannya saya ingin sebut. Jadi kenapa harus kita pede? Pede itu penting. Contoh, ini sekarang jangan jauh-jauh Afrika lah, Pak Kang Anton. Sekarang bicara tentang halal, ekonomi syariah Indonesia.
Boleh cek siapa yang jadi referensi dunia. Jepang kemana? Tidak ke Indonesia. Siapa negara paling muslim paling banyak? Indonesia. Tapi kemana mereka? Ke Malaysia. Karena Malaysia mampu membangun masyarakat Islam yang itu go internasional. Bicara IT Islam di Malaysia. Karena mereka mampu mengembangkan satu pola bahwa inilah Islam modern. Padahal bajunya diimpor dari Bandung, di Kuala Lumpur itu. Orangnya diimpor dari kita juga yang mengisi konten-konten itu. Tapi mereka mampu membangun sebuah sistem kepedean negara. Kita kan enggak. Kenapa? Akhirnya orang-orang Indonesia menjadi diaspor semua. Pulang ke Indonesia enggak dihargai. Nah, itu kan ada problem besar dalam dunia pendidikan kita. Bagaimana dunia pendidikan kita tidak cukup mampu, atau dunia kehidupan kita tidak cukup mampu mengakomodasi kepentingan pendidikan kan. Jadi kita harus kembali, sebetulnya pertanyaannya bagaimana dunia pendidikan kita ditata ulang, dipikirkan ulang, direkonstruksi ulang untuk melahirkan penghargaan pada orang-orang yang memang terdidik, bukan pada orang-orang yang pintar. Maka apa yang terjadi kita? Ya kita begitu. Ya ketidakjelasan ini membuat orang menjadi, ya tadi seperti yang saya bilang, menjadi tidak fokus. Kita udah didik capek-capek jadi sarjana teknik di sebuah perguruan tinggi besar di Bandung. Kerjanya di perbankan. Terus ngapain kuliah 4 tahun, belajar duit besar-besar. Orang dididik menjadi sarjana pertanian di Bogor, habis miliaran orang disekolahin. Kecemplung jadi jadi orang di finance. Kan begitu, kan sudah aneh kan kita. Dijelaskan jadi orang perbankan, jadi guru. Jadi guru, jadi apa-apa. Jadi itu kan bagaimana kekacauan ini menunjukkan kita itu tidak punya satu basis bahwa pendidikan kita di perguruan tinggi sekalipun itu memiliki linearitas. Enggak. Jadi yang penting pintar, punya sarjana kan begitu akhirnya. Nah, inilah kekacauan-kekacauan yang menurut saya yang dalam jangka pendek membuat seperti tadi, dalam jangka panjang apa? Membuat kita tidak punya sebuah nilai yang membangun bahwa kita punya sebuah nilai spiritual. Ya sekarang di mana nilai spiritual lahir? Hanya di rumah. Kalau keluarganya bagus, ya anak itu lahir. Kalau makanya saya ingin kembali mencoba mengembalikan pesantren hidup lagi dengan tradisi-tradisi sorogannya yang bagus, membangun tradisi-tradisi pesantren. Kenapa? Kenapa saya nyebut pesantren ini pesantren terakhir? Kenapa saya nyebut pesantren? Karena bagi saya pesantren paling tidak sebuah lembaga pendidikan yang masih belum terkontaminasi bahwa lulusnya harus kerja. Nah gitu. Kan coba sekarang. Kalau di perguruan tinggi, ada namanya transfer studi. Ditanya, berapa persen lulusan Anda menganggur? Kan begitu. Kalau makin cepat kerja, makin bagus itu. Mau kerjanya nggak mau kerja di mana nggak penting, yang penting kerja. Nah, kan bayangkan, kita kan menjadi orang yang orangnya seperti itu. Tidak, coba kalau saya kembali ke pesantren kan beda dengan pesantren Kang. Masih menganggap pesantren itu tidak dirujuk berapa lama dia nganggur, enggak. Tapi di mana dia mengabdi. Nah, kalau kita kembali seperti itu, rasanya kita akan lebih bagus. Maka saya termasuk orang yang hari ini agak concern sedikit, saya sudah kontak beberapa teman di Kanwil Kemenag juga, untuk mencoba menghidupkan bagaimana mengelola pesantren yang tentu harus ada sentuhan teknologinya tanpa harus kehilangan substantif sebagai lembaga pendidikan. Kira-kira gitu, Kang. Nah ini kira-kira ide yang saya tawarkan, mungkin belum terstruktur, belum terkonstruksi dengan baik, perlu dielaborasi. Saya juga lagi mencoba membangun sesuatu dengan tadi berpikir menjadi orang yang menyalakan lilin walaupun kecil tapi menyala dibandingkan saya menjadi orang yang terus berteriak tentang kegelapan. Tapi kita harus akui ini dunia gelap gitu. Saya menceritakan, jadi bukan berarti saya ya memang gelap, tapi harus kita nyalakan. Nah mari Kang Anton menyalakan di sini, saya nyalakan di sini. Mudah-mudahan dengan banyak orang yang menyalakan, mentransfer bahwa di sini ada yang namanya ada masalah. Jadi kita juga jangan semua orang merasa tidak ada masalah. Ini ada masalah sebenarnya. Walaupun tentu tidak harus dimarahin juga, tapi mari kita kerjakan masalah ini gitu loh. Jadi jangan yang saya ingin sampaikan pesannya jangan teman-teman merasa bahwa ini nggak ada masalah Pak, baik-baik enggak ini nggak baik-baik gitu loh. Penting kita kata ini nggak baik-baik, kita harus berbuat gitu. Nah, Kang Anton sudah berbuat bagus. Bagaimana menyampaikan pada dunia, pada masyarakat bahwa ini ada yang nggak benar gitu. Soal bahwa ini ya kenapa terlibat harus dibenahi. Bukan berarti harus dimarahi. Tidak selalu kan tahu salah harus teriak nggak usah. Tidak selalu tahu salah kan Nabi juga begitu kan mengajarnya Kang Anton ya. Kan tidak selalu ada ditegur, cukup dengan kata kamu nggak boleh, cukup dengan tersenyum, cukup dengan kalimat ke depan jangan diulang kan begitu kan. Ada bahasa-bahasa perbaikan yang bisa kita bangun. Ya nggak apa-apa kan orang yang mabok ya, sebaiknya tidak mendekati sholat kan itu kan bahasa teguran sebenarnya. Tidak dimarahin kamu nggak boleh mabuk tapi tidak boleh sholat sebenarnya kan
Artinya itu proses yang kita harus sama-sama bangun. Dan kita nggak usah merasa harus sama. Kang Anton pilihannya di kiri, saya di tengah, itu kan sebuah pilihan. Tapi tahu, kita semua sepakat bahwa problem itu ada. Kalau hari ini yang bagi teman-teman merasa dunia Indonesia itu baik-baik saja, itu harus kita kritisi. Mohon diingatkan teman-teman semua bahwa Indonesia nggak baik-baik saja. Kita menghadapi sebuah krisis. Itu yang paling penting yang saya sampaikan. Soal bagaimana kita semua bersikap memperbaiki krisis itu, mari kita pilih. Itu pertanggungjawaban masing-masing pada pilihannya, pada tanggung jawabnya. Tapi kalau teman-teman merasa, oh Pak, ini baik-baik saja, kita baik. Nah, itu yang barangkali perlu diingatkan. Kami ingin mengingatkan, mohon saya pun yang di dunia pendidikan merasa ini tidak baik-baik saja. Ada yang harus kita perbaiki. Walaupun tentu tangan saya tidak kuat sampai di situ. Tapi minimal saya ingin menyampaikan pada dunia publik, pada dunia orang-orang di luar sana, bahwa enggak baik-baik saja dunia pendidikan kita. Something else, ada sesuatu yang tidak pas sebetulnya. Tapi mohon ini tidak tentu kita, kalau gitu kenapa Bapak di situ? Kan Bapak enggak gitu. Kita tahu, tapi harus kita benahi. Mari kita berbenah, menata diri masing-masing, melakukan upaya-upaya perbaikan. Dan tidak bisa kan membalikan, dan tidak seperti membalikan tangan, ini membangun sebuah peradaban. Ya, butuh proses, butuh dedikasi, butuh komitmen, dan semua bergerak. Insya Allah kalau semua bergerak, bersinergi, di ujung akan ada hasil. Itulah kira-kira Kang Anton penjelasan saya, kenapa dunia ini harus kita pandang tidak benar, atau ada masalah, tetapi tidak berarti harus kita lari dari situ. Itu kira-kira ya. Hatur nuhun, Kang Anton. Mohon izin, saya pamit. Terima kasih buat teman-teman semua yang mau mendengarkan ocehan di pagi hari ini atau sedikit pandangan. Yang sekali lagi pandangan ini belum mencerminkan 100% kebenaran, tentu perlu pengujian-pengujian. Dan kita semua sepakat bahwa ini proses saja untuk saling watawasabil haq, watawasabil sob, untuk sama-sama saling mengingatkan. Tentu saya pun sangat terbuka untuk menerima kritik. Kalau ada salah mohon diberikan masukan. Semua pandangan-pandangan tentu ini pandangan-pandangan subjektif saya yang bisa jadi benar. Kalau benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah tentu adalah kehilapan karena mungkin manusia cenderung ingin manusia begitu ya, sering ingin mendapat sesuatu begitu dan selalu dibisiki oleh bisikan-bisikan hawa nafsu. Hatur nuhun, karena sekali lagi saya mohon izin kalau begitu. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.